Okey, sebentar tadi kita dah bawakan ucap pertama oleh Perdana Menteri Australia Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN di dalam Dewan Plenary Utama, dan juga semua pemimpin ASEAN termasuk juga Timor Leste, pemimpinnya selaku negara pemerhati sudah pun memasuki Dewan dan juga memulakan rundingan mereka. Saya kira untuk berapa lama sesi tersebut? Untuk plenary sahaja lebih kurang dijangkakan 1 jam, 1 jam. dan dan akan diikuti dengan sesi retreat hampir juga 1 jam 1 jam 30 minit Jim. Itu perbincangan yang berkaitan dengan isu-isu yang telah pun digariskan, dan juga saya kira kenyataan pemimpin akan dikeluarkan pada sebelah hari ini atau esok petang. Esok petang dirangkumkan semualah, sebab hari ini adalah sidang kemuncak ASEAN ke-46 ya. Besok akan ada sidang kemuncak ASEAN campur GCC, iaitu kerjasama negara-negara Teluk, dan juga sidang kemuncak ASEAN bersama dengan GCC dan juga China. Kali pertama yang akan diadakan di sebelah petang esok, dan insya-Allah kita akan bawakan juga secara langsung perkara tersebut. Cuma kebanyakan rundingan ini adalah rundingan tertutup, jadi itu tidak dapat disiarkan di kaca TV, tetapi butirannya akan dikeluarkan pada sebelah petang esok insya-Allah. Okey. Kami tidak berdua sahaja, walaupun mungkin tak ada tetamu secara fizikal kami di sini, tetapi saya nak mempersilakan Dr. Fitra Faisal Hastiadi, ahli ekonomi kanan Samuel Sekuritas Indonesia, yang bersiaran secara dalam talian bersama dengan kita langsung dari Jakarta, Indonesia pada ketika ini. Dr. Fitra, kalau kita bercakap berkenaan dengan kerangka neutraliti ASEAN itu sendiri, bagaimana mungkin pandangan doktor melihat kepada neutraliti strategik ASEAN yang terbentuk dari segi mungkin sejarah dan juga ekonominya itu? Memiliki modalitas yang sangat baik dalam konteks neutrality. Bahkan semenjak tahun 1967, basis neutrality ini menjadi fondasi yang sangat kuat ya untuk ASEAN berselancar dengan berbagai kepentingan hingga saat ini, dan ASEAN menjadi hub yang sangat menarik ya untuk negara-negara besar lain untuk melakukan kerjasama, baik itu perdagangan dan juga investasi. Hanya saja kalau kita bicara shortcomings dari ASEAN ya, terlepas dari neutrality yang kita miliki, tetapi kita juga memiliki semacam fondasi kerjasama di antara negara-negara ASEAN, intra-ASEAN, yang memang sangat terbatas ya dalam konteks ekonomi. Kalau kita lihat dari intra-regional trade share ASEAN, itu tidak mampu beranjak on average dari 21 sampai 25% dari negara-negara ASEAN itu sendiri. Sementara kalau kita melihat negara ASEAN dengan negara-negara lain, itu pertumbuhannya dari sisi trade and investment itu sangat signifikan. Sementara di dalam ASEAN itu sangat terbatas. Saya ingat di tahun 2011, sewaktu itu Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, late Surin Pitsuwan, ingin melihat ASEAN post 2015 itu untuk mencapai intra-regional trade share di atas 30%. Yang mana sebenarnya ini target yang tidak terlalu tinggi, karena kalau kita bandingkan dengan Uni Eropa misalnya, intra-regional trade share mereka di atas 60%, hampir 70%. Jadi ini target yang secara relatif moderat. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bagaimana dalam perjalanannya dengan proses pembentukan ASEAN Economic Community yang menurut saya itu tidak kemana-mana, itu juga kita melihat bagaimana intra-regional trade share ASEAN juga sangat relatif terbatas ya post 2015. Sehingga saya rasa dengan kondisi saat ini, tekanan global sangat tinggi, rule-based system under challenge, dan kita melihat uncharted territory berikutnya, ini adalah momentum kita untuk kemudian melakukan penguatan-penguatan intra-ASEAN sebelum kita kemudian menjadi potensi hub yang signifikan untuk negara-negara lain. Jadi dari sisi politik, dari sisi internasional, dari sisi hubungan kita, we are fine, we are very okay. Kita adalah keluarga besar, tetapi di sisi yang lain dari sisi keterikatan ekonomi kita relatif tertinggal, begitu. Pak Haris. Kita relatif tertinggal, gitu, Pak Haris. Dr. Fitra, kalau kita bercakap dalam konteks neutrality ASEAN tersebut, ramai yang melihat bahawa neutrality ini adalah kekuatan ASEAN. Tapi ada juga yang berpendapat bahawa akhirnya ia menjadi liability ASEAN dalam isu-isu tertentu yang mendesak pendirian daripada ASEAN sendiri, isu antarabangsa.
Sebagai contoh, apabila bercakap soal isu Myanmar sebagai contoh, apabila neutrality itu sedikit sebanyak menghalang cara kita untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan Rohingya, itu pertama. Walaupun ada kenyataan mengatakan bahawa isu Rohingya bukan isu Myanmar lagi, tapi isu kenegaraan di negara-negara ASEAN, kerana mereka ini pergi ke negara-negara ASEAN, maka itu adalah isu serantau. Begitu juga dengan isu-isu antarabangsa. Bagaimana untuk kita melihat bahawa neutrality ini adalah satu kekuatan ataupun liability buat ASEAN sebenarnya? It can be both. Hubungan antara negara-negara ASEAN itu tidak kemana-mana secara relatif karena memang ada constraint neutrality tersebut ya. Bagaimana kita agak enggan dan sungkan ya untuk melakukan kerjasama-kerjasama yang relatif lebih signifikan karena ada keterbatasan-keterbatasan itu. Tetapi di sisi yang lain, bagaimana negara-negara lain di luar ASEAN melihat ASEAN, ASEAN Way, ASEAN Neutrality itu justru sebagai modalitas, sebagai modal kita ya untuk kemudian berkembang lebih lanjut. Bagaimana RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu menjadi lebih leluasa untuk kita gunakan dan kemudian relatif ini menjadi suatu kekuatan besar dunia dibanding misalnya ada usaha-usaha untuk sebelumnya trilateral FTA antara China, Jepang, dengan Korea yang mulai dari tahun 2000-an awal itu tidak pernah tercapai, tetapi melalui ASEAN lah negara-negara itu kemudian bisa bersatu dan bahkan kita bisa melakukan atau bisa menggandeng negara-negara lain. Dalam konteks ASEAN Plus itu menjadi modalitas, tetapi dalam konteks internal ASEAN itu relatif menjadi constraint. Tapi saya melihat bahwa ke depannya masa depan ASEAN bukan hanya ASEAN. ASEAN alone is going nowhere. Tetapi kita juga membutuhkan peran serta negara-negara lain yang juga secara relatif membutuhkan ASEAN. Karena kalau kita melihat misalnya bagaimana hubungan antara China dengan Jepang yang relatif tidak ada institution di situ ya, tidak ada institusionalisasi, tidak ada FTA, ya begitu juga dengan Korea Selatan. Tetapi bagaimana ASEAN bisa menjadi narahubung dalam konteks institusionalisasi, bagaimana Regional Comprehensive Economic Partnership bisa kita hasilkan dengan melibatkan negara-negara tersebut. Sehingga saya melihat ke depan kita saling membutuhkan. ASEAN on the driver's seat, yes. Kita menjadi hub yang paling penting, ya juga. Karena kalau kita sendirian, kita nggak tahu kita akan pergi kemana. Tetapi ketika kita ingin berkongsi dengan negara-negara besar, sepertinya tujuan atau roadmap ke depan menjadi lebih jelas, gitu, Pak Najib. Dr. Fitra, kalau kita tidak boleh lari dari krisis ataupun perang dagang tarif antara Amerika Syarikat dan juga China. Itu satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan pada ketika ini. Ekonomi ASEAN ini pelbagai peringkat. Singapura dengan pendapatan tingginya dan juga kita lihat ada juga negara-negara berpendapatan yang masih lagi rendah seperti Laos, Cambodia. Tetapi dan juga ada pendapatan sederhana seperti Malaysia, kita mengambil contoh. Tapi dalam situasi ini, bagaimana mungkin ASEAN harus approach dalam pendekatan ataupun war between the two big brothers ini? Kalau kita boleh saya sifatkan begitu, adakah proses rundingan itu perlu hadir dalam kerangka blok ASEAN ataupun mungkin dalam situasi ini each country sendiri yang perlu approach US dalam pertimbangan melihat kepada perang dagang yang sedang berlaku ini, Dr. Fitra? Pertama mungkin karena negara-negara di ASEAN itu cukup tinggi. Di sisi yang lain keterikatan ekonomi juga tidak terlalu besar. Tapi ketika kita melibatkan negara-negara ASEAN Plus, itu menjadi relatif lebih signifikan. Kita bisa melihat misalnya salah satu contohnya Vietnam. Bagaimana dulu dibuat dalam klaster yang sama dengan negara-negara seperti Myanmar dan Laos, ya kita menyebutnya sebagai CLMV countries. Tetapi sekarang bagaimana Vietnam sudah menjadi salah satu jejaring atau negara yang juga paling fastest growing di ASEAN dan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu juga bisa menyaingi dan bahkan bisa melewati income per capita Indonesia. Nah, pelajarannya adalah keterlibatan dengan jaringan rantai produksi global terutama dengan China dan juga Jepang. Nah, pelajaran ini yang bisa kita ambil dan kita bisa petik ke depannya bagaimana ASEAN juga bisa bertindak sebagai negara-negara individual. Begitu juga dengan kita ketika bekerja dengan Amerika Serikat. Trump tariff ini sepertinya pendekatannya adalah pendekatan yang bilateral ya. Sebagaimana yang saya sempat sampaikan beberapa kali, Trump itu tidak suka pendekatan yang lebih multilateral. Dia lebih suka mano a mano. Dan dia belum mempersepsikan ASEAN sebagai single entity, berbeda dengan EU. EU ya dia kasih tarif satu rombongan, satu klaster. Tapi ASEAN
itu ranging ya, berdasarkan tingkat defisitnya dengan negara-negara tertentu. Dan oleh karenanya, karena persepsi Trump terhadap negara-negara ASEAN belum menjadi single entity, maka bisa saja kita melakukan pendekatan yang bilateral dan individual. Tetapi pada saat yang bersamaan, ASEAN saya rasa juga sudah melakukan caranya dengan melakukan pertemuan-pertemuan sebelumnya, melakukan konsensus-konsensus yang sifatnya informal, yang mana ini adalah lingkup multilateral. Kita melakukan pendekatan dua jalur di sini, multilateral dan juga bilateral. Tetapi ketika kita berhadapan dengan US, kita berhadapan sendiri-sendiri. Meskipun tentunya itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita bangun sebelumnya, Pak Haris. Meskipun tentunya itu berdasarkan kesepakatan yang sudah Pak Haris. Ya. Dr. Fitra, kalau kita melihat juga bahawa bagaimana untuk membaca ASEAN ini, kerana apabila pertembungan dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan juga China ini berlaku, ramai melihat bahawa negara-negara terpaksa memilih ke arah mana mereka condong. Sebagai contoh di ASEAN ini bukan lagi satu rahsia kalau kita lihat beberapa negara lebih kepada pro Amerika Syarikat. Ada negara yang kita boleh baca sebagai pro kepada China walaupun mereka menafikan dengan mengatakan bahawa tidak, kita seimbang dari segi perdagangan, data juga menunjukkan perkara tersebut, tapi kita boleh melihat bahawa kecenderungan itu mungkin memihak kepada satu negara. Bagaimana kita membaca semua ini dalam konteks negara ASEAN? Kerana tatkala Filipina lebih kepada pro Amerika Syarikat, Singapura juga begitu, tetapi negara-negara lain boleh kita sifatkan lebih cenderung dan juga condong ke arah China. Adakah ini menunjukkan bahawa negara-negara ASEAN juga sudah ada memihak sedikit? Bagaimana untuk meniti titian halus ini untuk negara-negara ASEAN? Kerana ini tidak mudah. Ya, sesuai dengan memiliki suatu komitmen yang mengikat. Itu di satu sisi memang menjadi kelemahan ASEAN, tapi di sisi yang lain itu juga menjadi kelebihan ASEAN. Dalam konteks seperti ini, memang kita secara individual memiliki preferensi yang berbeda, sebagaimana yang Pak Najib sampaikan tadi. Tetapi itu adalah menjadi salah satu keuntungan ASEAN juga, karena sebagai ASEAN, kita kemana-mana, kita ada di mana-mana. Ya, antara Filipina yang mungkin lebih dekat ke Amerika, bagaimana Vietnam yang mungkin lebih dekat dengan China, bagaimana negara-negara seperti Singapura yang lebih dekat kemungkinan dengan Amerika Serikat dan seterusnya. Ini yang kita lihat menjadi variasi keindahan ASEAN, yang mana kalau kita brand ASEAN, ya ASEAN dekat dengan semuanya. Dan Indonesia juga sebenarnya memiliki posisi yang sebenarnya jauh lebih netral. Kita melakukan bekerjasama dengan China dan juga dengan Amerika Serikat, melakukan keduanya secara baik gitu, dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita juga memiliki preferensi yang jauh lebih bias, tapi itu saya rasa tidak masalah karena sebagai ASEAN kita tetap netral, Pak Najib. Ya, Dr. Fitra, dan sudah tentu kalau kita bercakap soal perubahan dan juga kuasa besar, pelaburan dan juga perang dan langkah strategik ini, mungkin apa bentuk risiko, ya, kalau kita bercakap apa risiko yang ada pada ASEAN ini jika mungkin kita menerima pelaburan dari syarikat-syarikat strategik seperti kalau kita ambil contoh dari China mungkin Huawei, ya, dan juga mungkin syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat juga. Boleh tak kalau boleh saya sifatkan ASEAN ini bermain dalam dua kolam, iaitu ya, bersama dengan China dan juga Amerika Syarikat tanpa risiko tindak balas ataupun sekatan yang akan didepani oleh negara-negara ASEAN ini, Dr. Fitra? Ya, saya bisa meminjam satu pernyataan, musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi memang kita bisa bermain di antara dua kolam tersebut, ya Pak Haris, ya. Karena dalam beberapa informasi yang saya dapatkan dari tim negosiasi, Amerika Serikat sebenarnya tidak ingin mengisolasi China juga. Ya, setidaknya itu yang mereka sampaikan secara eksplisit. Sehingga ya itu tidak kemudian mengkonstrain kita untuk melakukan hubungan dengan China, ya, sementara kita berhubungan dengan Amerika Serikat. Dan saya rasa itu adalah keindahan dan keberkahan ASEAN, bagaimana ASEAN bisa menjadi melting pot, ya, untuk negara-negara itu bertemu. Dan model ini sudah kita miliki, bagaimana ASEAN juga bisa mempertemukan kepentingan yang berbeda antara China, Jepang, dan juga Korea Selatan, yang selama ini mereka ingin melakukan institusionalisasi perdagangan dan investasi, tapi selalu gagal karena beban historis. Tetapi ASEAN bisa kemudian menjadi penghubung, bisa menjadi hub. Dan dalam kondisi seperti ini, saya juga melihat bahwa ASEAN juga bisa melakukan usahanya sebagai
penghubung tersebut di antara dua negara yang syarat kepentingan. Ya, dengan demikian kita tetap bisa menjaga netralitas kita dan menjadi modalitas kita untuk kemudian bergerak dalam konteks ASEAN Plus, menguntungkan kita dan menguntungkan juga untuk negara-negara partner, begitu, Pak Aris. Menguntungkan juga untuk negara-negara partner. Ya, Dr. Fitra, ini sangat menarik. Sebab apabila Dr. Fitra menyentuh tentang ASEAN Plus ini sangat menarik sebab apabila saya baca pagi tadi pamphlet ni ataupun maklumat berkaitan dengan ASEAN, sidang kepuncak ASEAN berkaitan dengan intra ASEAN dan juga extra ASEAN. Extra ASEAN ni kali pertama saya dengar. Biasa saya panggil ASEAN Plus kan. Extra ASEAN ni maksudnya ASEAN bersama dengan negara-negara rakan dialog yang lain. ASEAN Plus 3, plastik dan sebagainya. Ini adalah keunikan ASEAN dalam kita memastikan bahawa setiap negara yang mungkin ada perbezaan yang tidak boleh terikat secara bilateral, secara multilateral kerana perbezaan ideologi, geopolitik dan sebagainya, kita perlu engage dengan mereka. Ini strategi ASEAN bahawa kita tidak kesampingkan mereka, tidak ketepikan mereka, kita perlu engage dengan mereka. Bagaimana untuk melihat strategi ASEAN ini yang sudah lama kita praktikkan menjadi kekuatan ASEAN pada akhirnya dalam konteks ketidaktentuan dan perpecahan ekonomi dunia pada ketika ini, Dr. Fitra? Pada saat itu ada perwakilan-perwakilan negara-negara ASEAN dan saya ingat satu pejabat dari Thailand yang menyatakan bahwa ASEAN alone is going nowhere. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ASEAN secara ekonomi sendirian kita tidak akan kemana-mana. Kita sudah melihat ya ragam upaya ya untuk kemudian menyatukan ASEAN secara ekonomi, tetapi itu tidak pernah berhasil. Dari AFTA, terus bagaimana ASEAN Economic Community, itu juga tidak pernah secara 100% berhasil. Tapi ketika kita mengikut sertakan negara-negara lain, itu menjadi lebih signifikan. Nah, saya melihat ke depan potensi ASEAN ini yang tadi kita bisa melihat bagaimana ini sebagai constraint ya untuk kemudian kita berbicara intra-ASEAN, tetapi menjadi modalitas, itu menjadi foundation untuk membangun perkongsian yang lebih besar lagi dengan plus countries ya, extra trade and investment ya, tidak hanya intra trade tapi kita bicara mengenai extra trade yang mana lebih banyak disebut sebagai ASEAN Plus ya. Nah, ini menjadi lebih signifikan ke depan dan masa depan ASEAN adalah beyond ASEAN, bukan hanya ASEAN tetapi beyond ASEAN, gitu, Pak Najib, Pak Aris. Dr. Fitra, kalau kita bercakap berkenaan dengan to increase trade antara intra-ASEAN, ya, negara-negara ASEAN ini, ramai orang menyatakan bahawa sukar kerana produk dan juga mungkin perkhidmatannya itu mungkin hampir sama sahaja dengan negara-negara anggota ASEAN itu. Apa mungkin kelebihan dan juga potensi yang ada dalam memastikan bahawa the intra-ASEAN trade itu dapat terus ditingkatkan, pada masa sama kita mencari dan juga meneroka pasaran yang baru sebagaimana kita lakukan ASEAN GCC, mungkin peluang-peluang ekonomi yang mungkin pasaran yang lebih luas, new economic dan juga new market untuk ASEAN ini. Bagaimana Dr. Fitra? Sehingga salah satunya juga itu menjadi salah satu penyebab ya kenapa, karena barang-barang kita sama ya kenapa harus dipertukarkan, kenapa harus diperdagangkan. Tetapi tetap saja sebenarnya di antara produk similarities itu kita juga bisa merujuk pada apa yang terjadi di Uni Eropa. Mereka juga dalam konteks produk similarities mereka tetap signifikan, tetapi bisa sangat komplementer. Karena kita bicara mengenai iklim perdagangan yang sifatnya monopolistik. Artinya ya memang bisa berbeda ya secara kualitas gitu ya, dan itu kemudian bisa menjadi motif perdagangan juga. Nah, untuk ke depan tentu ini intra-ASEAN tetap harus kita upayakan, tetapi yang lebih signifikan lagi adalah bagaimana kita membangun ya kejayaan ASEAN ke depan adalah dengan negara-negara lain, negara-negara partner seperti di Gulf countries. Ya, kita kemarin juga bertemu dengan OIC countries. Ya, di sini kita juga berupaya untuk kemudian memperkuat kerjasama RCEP dan seterusnya. Ini menjadi masa depan ASEAN menurut saya. Ya, baik. Terima kasih
Doktor. Terima kasih Dr. Fitra kerana bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan dan juga memberikan perspektif yang lebih meluas dalam konteks ASEAN tersebut. Dr. Fitra saya bersama dengan Astro Awani dan juga Niaga Awani khususnya untuk membincangkan tentang kepentingan ASEAN itu dalam konteks yang pelbagai, kerana ada banyak isu yang dimainkan dalam konteks ASEAN ini, neutrality, isu kerakyatan, isu geoekonomik, geopolitik dan sebagainya yang memerlukan rundingan yang begitu teliti sekali, garisan halus yang saya sebutkan tadi supaya tidak terjatuh lah. Kalau terjatuh sedikit dan susah untuk kita bangun semula. Apabila kita berdepan dengan isu Myanmar pada ketika ini juga isu yang sangat-sangat sensitif yang harus dibincangkan dengan secara bersama oleh negara ASEAN sendiri. Najib, dan sebab itu kan juga kalau kita perincikan di bawah visi Komuniti ASEAN 2045, 3 tonggak utama digariskan dan iaitu ekonomi, sosial, kebudayaan dan juga keselamatan politik. Dan ini antara perkara-perkara yang bakal mendominasi fokus dan juga tumpuan kami sepanjang hari ini, termasuklah sehingga jam 12 tengah hari nanti dan pada siri-siri Buletin Awani khas yang akan datang, serta bagaimana sebenarnya akhirnya ASEAN ini akan membentuk satu lanskap yang cukup penting. Apa keputusan, apa yang akan dimuktamadkan pada sebelah petang nanti, juga KL Declaration itu juga akan kami bawakan selepas ini. Dan rakan kita Nina dan juga Nabila bersedia. Tidak ada di sini saja. Nina Rosman dan juga Nabila berada di studio. Nina sebentar lagi akan membawakan membual bersama dengan tamu kita dan juga data berkaitan dengan ASEAN, kerana apabila cakap pasal ASEAN ni ramai orang, mungkin kebanyakan orang penduduk sebagainya mengatakan apa dia ASEAN ni, apa saya dapat dan sebagainya, apa dia potensi yang ada dalam ASEAN ni. Semua Nina akan ceritakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dengan rakan tugas Nina Rosman.